Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini Rabu 1 Desember tahun 2021. Renungan harian untuk kita sekalian diambil dari Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Sebelum kita membaca, kita merenungkannya bersama, mari kita merendahkan diri kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Segala apa yang terjadi dalam hidup kami, itu karena Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri, baik ketika kami dalam suka ataupun ketika kami dalam duka. Saat ini kami ingin firman-Mu meneguhkan hati kami, agar kami boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Nyatakanlah kebenaran-Mu dan biarlah kami boleh merasakan dan mengalami Tuhan melalui keseluruhan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32 dengan perikop tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32 ini adalah kritik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu, khususnya para pemuka agama Yahudi. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mengkritik mereka? Mari kita perhatikan sekali lagi ayat 30 yang akan saya baca. Demikian bunyi firman Tuhan. "Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Melalui ayat yang saya baca ini, Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang tanda Yunus, di mana Yunus diutus oleh Allah ke Niniwe untuk memberitahukan kepada mereka tentang hari penghukuman Allah yang akan segera tiba bila mereka tidak segera bertobat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita membaca kitab Yunus secara keseluruhan, kita akan menemukan usaha atau upaya Allah untuk menyelamatkan orang-orang Niniwe melalui Yunus pada akhirnya berbuah baik. Seperti yang tertulis dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. "Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselumbungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya,
orang memaklukkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Jadi orang-orang Niniwe menyambut berita yang dibawa oleh Yunus dengan kesungguhan hati dan penyesalan yang mendalam. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe ini ternyata berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan pemimpin-pemimpin agamanya pada masa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang membawa berita keselamatan bagi mereka. Bukannya bertobat dan mencari Allah, tetapi dengan angkuh dan sombongnya mereka menolak kehadiran Tuhan Yesus dan apa yang Ia beritakan. Mata mereka buta untuk melihat tanda yang diberikan Allah dengan hadirnya Yesus Kristus di tengah-tengah mereka. Padahal seperti yang dikatakan pada ayat 32 bagian akhir, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Maksudnya, jika Niniwe bertobat karena pemberitaan Yunus, seorang nabi dari kalangan manusia biasa, betapa naibnya orang-orang Yahudi dan pemuka-pemuka agamanya yang tidak mau bertobat, padahal yang datang kepada mereka adalah Allah itu sendiri. Inilah alasan mengapa Tuhan Yesus mengkritik mereka dan mengatakan di ayat 29, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Saking jahatnya, sampai ratu dari selatan, yakni ratu dari negeri Seba, dan orang-orang Niniwe yang sudah bertobat, pada waktu penghakiman akan bangkit untuk menghukum mereka. Siapa ratu dari selatan? Siapa orang-orang Niniwe? Mereka ini adalah golongan orang-orang asing atau goyim. Mereka bukan orang-orang pilihan seperti bangsa Israel, tapi justru mereka mau menerima berita keselamatan yang disampaikan kepada mereka. Bahkan mereka mau bertobat dan mencari Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dari Lukas pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 32 ini, apa yang dapat kita pelajari? Jawabnya, jangan seperti orang-orang Yahudi dan pemuka-pemuka agamanya. Mereka mengaku mengenal Allah dan beribadah kepada Allah, tapi kenyataannya mereka tidak mengenal Allah. Padahal Allah itu ada di depan mata mereka. Mata mereka seolah buta untuk melihat, tuli untuk mendengar, dan hati mereka tidak mampu merasa kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka selama ini hanya mengenal Allah secara literal, sesuai dengan apa yang diajarkan kepada mereka dan sesuai dengan apa yang dibaca oleh mereka melalui hukum Taurat. Mereka tidak punya persekutuan pribadi yang intim dengan Allah, seperti yang dilakukan oleh Henokh sehingga ia terangkat ke sorga, atau seperti Elia, Elisa, seperti Yeremia, Yesaya, Daniel, Rasul Paulus, bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika ia ada di dunia ini. Ia selalu punya waktu untuk membangun persekutuan pribadinya dengan Bapa. Katakan dalam Markus pasal 1 ayat 35, dan pagi-pagi benar selagi masih gelap, setelah bangun, dia keluar ke tempat yang sunyi dan di sana dia berdoa. Jadi melalui pembelajaran yang kita dapat, kesimpulannya ada dua cara untuk mengenal Allah secara pribadi. Yang pertama literal melalui firman-Nya. Contohnya membaca dan mempelajari Alkitab dengan menyediakan waktu khusus untuk bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Allah
membangun persekutuan pribadi kita dengan Dia. Dengan melakukan kedua hal ini terus-menerus, kita akan menjadi cerdas secara rohani dan memiliki kepekaan hati yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga Roh Kudus akan dengan mudah menguasai dan mengendalikan hidup kita agar hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ayo saya mengajak kita untuk melakukan, mempraktekkannya bersama. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kemampuan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.